Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Agiska Sahara dengan nomor NIM 1092336. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi sistem saraf atau neuron anatomi. Neuron anatomi ini merupakan ilmu dasar pemahaman ilmu anatomi yang penting. Sistem saraf ini bersama sistem endokrin merupakan sistem tubuh yang mengatur aktivitas tubuh manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembagian sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia ini terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan organ sensorik, mata, telinga, dan organ-organ lainnya, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu untuk memicu reaksi seperti membuat otot bergerak, merasakan sakit, atau bernafas. Nah, dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf ini terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf kecil. Nah, di sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf kecil terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh. Adapun saraf kecil ini terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Nah, anatomi dari bagian sistem saraf secara garis besar ini terdapat tiga bagian pada sistem saraf pusat manusia. Nah, yang pertama ada otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Seperti yang saya sebutkan tadi, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia di sini. Nah, jika saraf pusat merupakan kontrol tubuh, otak ini merupakan kontrol tubuh, maka ini markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian juga dengan fungsinya masing-masing. Nah, secara umum ini bagian otak ini terdiri dari otak besar, otak kecil, dan lain sebagainya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau disebut meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Nah, yang kedua adalah susunan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang ini juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak dan kemudian mengalir ke sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang ini berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otot untuk bergerak. Selain itu juga, sumsum tulang belakang ini menerima masukan sensorik dari tubuh, memprosesnya, dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Sel saraf atau neuron ini bagian penting dari anatomi sistem saraf. Sel saraf itu sendiri atau disebut neuron ini berfungsi, atau neuron adalah untuk menghantarkan impuls saraf. Nah, berdasarkan fungsinya, neuron ini terbagi lagi ke dalam tiga jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang menghantarkan pesan ke antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat. Nah, setiap neuron atau sel saraf ini terdiri dari tiga bagian atau struktur dasar anatomi neuron tersebut, yaitu yang pertama badan sel yang memiliki inti yang terbentuk sebagai cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. Yang kedua, akson, yaitu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Nah, akson ini umumnya dikelilingi oleh yaitu lapisan padat yang berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan untuk keluar pada saraf tepi. Mielin ini mielin ini diproduksi oleh Schwann, atau lebih tepatnya letaknya di sini. Baik, penjelasan dari saya atau presentasi dari saya, jika ada kata yang salah atau penjelasan saya kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.